Hai Gemini, apa kabar? Semoga baik-baik aja. Oke Gemini, ini adalah general reading untuk kalian. Gemini, Sun, Moon, Rising, atau Venus ya. Kita akan bahas situasi love life 3 bulan ke depan. Kemudian kita akan bahas situasi keuangan 3 bulan ke depan. Oke? Dan gini, beberapa bulan ke depan atau seterusnya itu tidak lepas dari apa yang sedang berlangsung nih saat ini manifestasinya gitu. Jadi sebenarnya potensi ke depan itu kita membaca atau menganalisa dari proses manifestasi yang terlihat saat ini gitu. Oke, kira-kira begitu. Jadi kita membaca energinya, di mana itu dinamis ya. Jadi ke depannya tentu saja semua bergantung dari proses manifestasi kalian. Kalau kalian mau merubah itu, misalkan dari pandangan atau dari langkah, ya bisa-bisa aja gitu kan. Oke, kita langsung saja. Kalau aku lihat di sini selain kalian Gemini, ini bisa di Sun, Moon, Rising atau Venus kuat di Libra. Kemudian ada Pisces, ada Sagittarius, ada Aries, ada Virgo. Ya, itu yang aku lihat di sini. Oke. Gemini, kalau aku lihat sih beberapa bulan ke depan itu gini ya, kalian itu sedang berusaha memperbaiki hidup kalian. Ini ada kaitannya sama kekecewaan kalian dalam hal love life ya. By the way, aku tadi itu waktu shuffle kartu kalian itu tiba-tiba aku nyanyi aja gitu, nyanyi When You Believe yang dinyanyikan oleh Whitney Houston dan Mariah Carey gitu ya. Ya itu kira-kira kalian bisa dengarkan itu. Mungkin ada pesan ada pesan dari lagu itu untuk kalian, untuk situasi kalian. Jadi tiba-tiba keluar aja gitu lagu itu gitu kan. Kayaknya sih ada pesan khusus buat kalian dari lagu tersebut, yaitu ketika kalian meyakini itu, kalian menginginkan sesuatu. Jadi gini loh, ada yang bilang, ada quotes ya, dan ini ada benernya juga kalau aku pikir ya, bisa diobservasi lah. Kita itu tidak menjadi seperti apa yang kita inginkan, kita menjadi seperti apa yang kita yakini gitu ya. Jadi kalian boleh menginginkan apapun, kalau kalian tidak meyakini itu, ya sudah gitu kan. Jadi kalau memang di sini kalian sudah hopeless, kalian menginginkan sesuatu tetapi keadaan tidak membaik, tidak ada perubahan, mungkin kalian bisa berusaha percaya dulu, hidup di situ gitu ya. Kalian berusaha membangun keyakinan itu dulu sih, mungkin ya. Mungkin saja pesan yang ingin disampaikan itu, yang aku tangkap ya, hubungannya dari antara lagu yang tiba-tiba muncul dengan tebaran ini gitu ya. Di sini adanya ketidakyakinan dalam diri kalian gitu. Kalian berharap, ingin, tetapi sebenarnya dalam diri kalian tidak meyakini itu gitu. Jadi situasinya masih seperti ini, tidak menjadi seperti yang kalian inginkan gitu. Kayak gitu sih. Mungkin saat kita meyakini sesuatu, langkah kita juga berjalan ke arah situ, sadar atau tidak gitu ya. Sehingga apa yang kita yakini itu gitu kan, itu bisa ada yang terrealisasikan gitu. Itu kalau misalkan kalian mau mengubah keinginan kalian menjadi masuk lagi ke level keyakinan gitu ya. Oke, jadi ada situasi yang berubah ke depannya kalau aku lihat ya dalam hidup kalian gitu kan. Aku melihat kalian melalui masa yang agak panjang, lumayan panjang ya, masa berat yang cukup panjang, dan kalian itu sedang refleksi sebenarnya, sedang berusaha menelaah kira-kira yang selama ini terjadi itu pelajarannya apa sih? Apa yang harus kalian lakukan gitu loh ke depannya gitu. Jadi kayak kita mengalami sesuatu, kita kan juga bertanya-tanya gitu loh. Ya mungkin sebagian orang di luar sana bertanya-tanya, kenapa ini harus terjadi sama gue gitu kan? Ya gitu ya. Ada orang yang ya sudah bisa berdamai lah. Oh, itu memang harus terjadi gitu kan? Ya, dan ada orang yang memikirkan juga, belajar gitu loh. Orang disebut pemikir, tapi kan bagusnya dia belajar ya dari apapun yang terjadi gitu. Nggak sekedar hal-hal nggak enak itu terjadi,
lewat-lewat aja gitu. Gimana caranya itu diminimalisir tidak terjadi lagi lah intinya, oke? Jadi sebenarnya ada kan tipikal orang yang kayak gitu. Orang yang cenderung nggak mau mikir apa yang sedang menimpa dirinya, kayak cuek, biarin aja itu berlalu sendiri. Bisa jadi kecenderungan dia melakukan kesalahan-kesalahan yang sama. Atau intinya dia tidak belajar dari situasi itu. Itu cuman silih berganti aja gitu kan. Tapi ada orang yang benar-benar memikirkan apa yang terjadi dalam hidupnya sebenarnya positifnya. Walaupun itu terdengar, oh ini orang ya dikit-dikit mikir gitu. Dia sedang belajar dari apa yang dia sedang belajar dari apa yang terjadi pada dirinya gitu loh. Walaupun itu hal yang sederhana gitu loh. Walaupun penyesalan yang sederhana tapi lumayan dalam gitu ya. Dia belajar gitu loh. Oh kenapa ya kemarin itu kayak gitu? Oh kenapa kok ini kayak gini? Oh ini karena gue terlalu begini-begini kali sama orang gitu ya. Mungkin gue terlalu baik terlalu baik, pede banget. Maksudnya mungkin aku terlalu berekspektasi sama orang, atau oh gue terlalu memberikan hati gue nih sama orang, terlalu terbuka nih, orang akhirnya kok jadi apa ya, kadang gue nggak seleksi gitu loh, akhirnya mereka ada yang benar-benar seenaknya gitu loh sama gue gitu misalkan. Jadi dia mikir gitu loh, oh mungkin ya oke lah ke depannya gue akan lebih selektif lagi. Akhirnya dari apa yang terjadi itu akan membentuk sih ke depannya gimana gitu ya. Apakah dia cenderung tadi itu selektif atau justru lebih lagi defensif gitu kan. Atau dia cenderung apa ya? Ya mungkin ada orang yang tadinya bisa ramah banget tapi akhirnya jadi biasa-biasa aja gitu. Itu tidak lepas juga dari apa yang mereka alami gitu kan. Dan mereka belajar dari situ bisa jadi ya kan. Intinya ada yang mereka petik lah gitu. Ya, iya jadi orang kalau apa ya, memikirkan lagi setiap hal, sebenarnya ada baiknya juga. Dia mungkin jadi orang yang pemahamannya lebih dalam gitu. Walaupun cenderung terlihat kayak pemikir ya. Pemikir itu maksudnya bukan memikirkan menyesali itu terus juga gitu loh. Tapi ya mau menyesali ya itu udah terjadi gitu kan. Memikirkan itu kayak memikirkan kenapa itu terjadi, apa yang bisa diantisipasi ke depannya gitu loh. Memang kelihatannya pemikir, tapi ya ada bagusnya juga orang kayak gitu biasanya cenderung berhati-hati ke depannya. Daripada orang yang sering melakukan kesalahan-kesalahan yang sama-sama kayak gitu. Kayak gitu sih kalau aku lihat ya. Dan biasanya orang yang memikirkan banget kayak gitu, mereka akan menjaga diri mereka sih, ya untuk tidak disakiti. Mereka itu mau menjaga diri mereka biar nggak tersakiti lagi. Dan mereka juga akhirnya berhati-hati juga sama sikap mereka ke orang lain. Tapi kalau orang yang cenderung cuek, mungkin mereka juga nggak sadar, bukan hanya soal melakukan kesalahan yang relatif sama ya, bisa juga mereka juga kayak nggak sadar dan cuek gitu loh. Cenderung menyakiti orang dengan cara-cara yang sama gitu loh. Ya karena itu nggak terlalu dipikir gitu apa yang udah terjadi, walaupun itu udah menyakiti orang gitu ya. Ya udah itu udah terjadi selesai gitu. Terus nanti tiba-tiba mereka kayak itu udah jadi pola dalam diri mereka gitu. Karena mereka kan juga nggak mikir dan cuek ya. Jadi pola itu kayak jalan terus. Jadi cenderung menyakiti dengan cara yang sama gitu. Itu emang bikin males sih. Orang-orang yang cuek mereka nggak sadar mereka bisa sering menyakiti orang juga. Oke, itu yang aku lihat di sini. Itu pesan yang mau aku sampaikan maksudnya. Dan di sini aku melihat kalian berusaha kayak apa ya? Ya itu tadi yang aku sebut refleksi ya, ya mengobservasi lah, observasi, mengamati gitu kan, mempelajari gitu ya, dan kalian mikir gitu ke depannya gue harus gimana nih ya kira-kira karena keadaan kayak tidak ada perubahan ya iyalah ya, maksudnya perubahan itu tetap ada di tangan kalian. Kalau kalian mau perubahan yang ya tertentu gitu ya, kalau enggak ya serahkan sama universe mau dibawa kemana gitu. Tapi kalau pembelajaran itu belum kalian petik, itu akan terulang terus gitu. Biasanya seperti itu, oke? Oke, aku melihat ini kayaknya proses transformasi besar-besaran gitu ya. Kayak ini kalian melalui situasi berat seperti yang aku bilang benar-benar lama gitu loh. Bisa jadi tahunan loh ini. Ya itu kayak semacam kayak membunuh harapan dan jiwa kalian gitu ya. Harapan jiwa kalian itu bisa jadi gitu ya. Tapi beberapa bulan ke depan aku melihat kayak ada berita bagus nih ya.
berita ini membawa harapan yang menghidupkan lagi harapan dalam jiwa kalian, memberikan gairah lagi pada jiwa kalian. Aku melihatnya kayak gitu beberapa bulan lagi. Jadi dilihat ya. Cuman intinya kayaknya pesan untuk situasi kalian ya seperti lagu When You Believe ini gitu loh ya. Kayak gitu. Oke. Nah, ini aku lihat keadaan stagnan lama, kalian bersabar dengan keadaan ini. Ya ampun, di sini bahkan ada Ten of Swords, di sini ada Yin gitu ya. Udah jelas ini kalian kayaknya pedihnya ini hitungannya tahunan sih kalau aku lihat ya. Pedih, kayak nggak punya harapan, situasi nggak berubah, kalian nggak tahu harus bagaimana, kalian inginnya cepat berubah, tapi kalian cuman berada pada keadaan kayaknya sabar 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 aja terus gitu ya. Kayak kalian itu berharap situasi di luar berubah, tapi kalian tidak merubah diri kalian gitu. Bisa jadi kayak kalian hanya menjalani pola yang sama gitu. Itu yang kulihat ya. Jadi apa ya? Mungkin kalian merasa kayak, oh gue harus stay aja dulu di situasi ini sampai keadaan berubah sendiri gitu ya. Ternyata bertahun-tahun keadaan nggak berubah gitu loh. Itu yang aku bilang sampai akhirnya benar-benar mematikan apa ya, gairah hidup ya kalau aku lihat di sini. Tapi it's okay. Maksudnya it's okay itu beberapa bulan ke depan aku melihat ini ada harapan baru yang muncul, oke? Okay? Nah ini ada Ace of Pentacles di sini, bahkan ada Treasure Island gitu kan, Ace of Pentacles. Aku melihat kayak ada permulaan ya dalam love life kalian. Apakah ini perbaikan dalam hubungan kalian, perbaikan atau ada perubahan dalam pola pikir kalian, dan nanti diikuti oleh ada perubahan juga di hidup kalian gitu ya. Aku melihat ada kesempatan yang membuat kalian itu jadi lebih berarti dan jadi semangat lagi nih untuk membangun hidup. Mungkin aja ini ada kaitannya sama hubungan, perbaikan hubungan dan kesempatan dalam hal pekerjaan atau bisnis itu juga bisa sih. Oke, kemudian aku melihat itu kayak ya gimana ya, harapan itu ada, tapi kalian memang harus menyelesaikan konflik ya. Intinya konflik dalam diri kalian atau dalam hidup itu tidak akan kelar kalau kalian hanya lari aja dari situ ya. Kita bisa meminimalisir atau menghindari masalah, tapi kalau masalah itu sudah datang, kita harus berani menghadapi itu dan menyelesaikan kayak gitu. Karena kalau ditinggal lari itu kan jadi hantu gitu loh, terus aja menghantui kayak gitu kan. Dan aku melihat kalian ada kekuatan nih beberapa bulan ke depan untuk menyelesaikan masalah itu. Masalah yang sama aja gitu kan. Oke, itu yang aku lihat di sini. Pesan lainnya dalam hal love life yaitu ini gitu ya. Jadi jika seseorang benar-benar mencintai kalian, tidak peduli berapa banyak orang yang kalian yang mereka temui, kalau seseorang itu mencintai kalian, tidak peduli berapa banyak orang yang mereka temui, perasaannya sama kalian tidak berubah ya. Karena cinta sejati itu tidak bisa dicuri, katanya gitu ya. Soul connection yang ada tidak bisa terlepaskan meski fisik tak bersama karena secara jiwa tetap terikat dan tidak bisa ditukar. Mengapa harus takut kehilangan? Apa yang menjadi bagian dari dirimu akan kembali padamu. Hati itu tetap milikmu, jika itu bukan bagian dari dirimu, maka kau tidak harus merasa kehilangan. Aku melihat ini ada cinta lama nih ya, cinta lama yang orang itu sepertinya masih mencintai kalian dan kalian itu masih mengingat orang itu gitu ya. Jadi koneksi di situ sebenarnya masih eksis gitu ya. Walaupun bisa saja kalian terpisah gitu kan. Dan ini pesan untuk situasi hidup kalian dan hubungan kalian saat ini itu bisa jadi gitu kan. Menyelesaikannya bisa jadi kayak gini. Intinya kalau mau langsung instan berubah signifikan gitu aja kan kelar gitu, itu pakai apa, jentikan Thanos gitu ya, atau membuat mie instan bisa jadi gitu ya. Tapi kalau soal hidup gitu kan, selain itu gitu kan, ya apa ya, nggak bisa lah, apalagi PR-nya banyak di sini. Jadi selesainya juga nggak bisa instan gitu ya. Jadi ya bertahap gitu. Tapi lakukan aja semampu kalian. Kalau kalian nggak bisa berlari, kalian berjalan aja. Kalau kalian nggak bisa berjalan, kalian merangkak aja. Intinya tetap ada perubahan atau step yang kalian lakukan di situ. Jadi kayak yang penting adalah bagaimana kita berusaha konsisten aja sih. Walaupun yang bisa kita buat itu per harinya hanya 1 langkah gitu misalkan.
Ya, itu pesan untuk menyelesaikan masalah kalian ini gitu ya. Kemudian break up in love is wake up in life. Itu yang kulihat di Ace of Pentacles gitu kan. Jadi setelah kalian sudah terpuruk lama banget, tiba-tiba ada sesuatu nih, harapan gitu ya. Dan itu memang berkaitan untuk memperbaiki lagi kehidupan kalian secara umum sih kalau aku lihat gitu. Ace of Pentacles tadi kan kayak harapan, apakah ini dalam hal love life, perbaikan hubungan kalian dengan pasangan kalian, atau ada harapan nih untuk memperbaiki hidup kalian. Itu bisa jadi kayak apakah soal pekerjaan atau bisnis gitu. Intinya ada sesuatu dimana itu bisa bikin kalian semangat gitu loh. Oh, gue jadi merasa berarti lagi kayak gitu. Oke, dan aku melihat di sini ada third party situation juga ya. Sebagian dari kalian ini ada kaitannya sama third party situation gitu. Tapi intinya third party situation ini terjadi juga karena ada yang tidak puas dengan hubungan yang sedang dia jalani gitu ya. Kemudian ada kesempatan yang lain nih di luar sana, apakah dengan orang lama, orang yang sudah dikenal atau bagaimana gitu kan. Kemudian ya itu akhirnya membawa, nggak tahu ya, dihadapkan sama third party situation, dia juga nggak tenang ya, memang nggak ada yang tenang gitu. Tidak semua orang kan bisa menikmati third party situation ini gitu ya. Jadi nggak tenang itu karena sebenarnya dia ingin membuat pilihan tapi dia bingung gitu loh. Dia nggak cukup berani untuk membuat pilihan itu gitu. Ya, oke, itu aja dari love life. Kita langsung ke situasi keuangan. Oke, Gemini, Sun, Moon, Rising, Venus ya. Di sini ada energi Scorpio, Sun, Moon, Rising, Venus juga. Libra masih ada, Aries juga kuat tuh, Libra, Aries, dan Leo. Oke, gimana sih situasi keuangan ya kalau dilihat dari yang terjadi? Maksudnya kita kan menganalisa dari proses manifestasi saat ini ya, yang sedang berlangsung gitu kan, kira-kira ke depannya atau potensi ke depannya gimana sih? Tentu saja itu semua masih bisa dirubah kalau mau dirubah ya tentunya. Keuangan 3 bulan ke depan. Iya, seperti yang aku bilang tadi, bahkan di love life pun ada kartu transformasi besar-besaran ya, Ten of Swords gitu kan. Ada Ten of Swords nggak sih? Ya, nanti dicek lagi ya. Bahkan di sini ada The Death gitu ya. Jadi, kayaknya kalian itu lumayan terpuruk dalam hal percintaan, lalu keuangan juga kurang memuaskan buat kalian loh ya. Aku nggak bilang soal sedikit atau banyak itu relatif, tapi kalau dari sudut pandang kalian itu nggak memuaskan gitu ya. Jadi kalian kayak nggak, antara nggak percaya diri mungkin di dalam atau insecure gitu ya. Intinya itu yang terlihat di sinilah ya. Kemudian ke depannya aku melihat kalian tuh lebih bijaksana ya, kalian mencari kedamaian, kalian mau move on gitu ya. Kalian benar-benar mau bergerak untuk mengubah hidup kalian. Jadi bukan hanya stay pada keinginan, tapi di sini kalian mau melangkah nih dan mau menanamkan keyakinan itu, bukan hanya keinginan gitu kan. Jadi aku melihat di sini ada harapan, seperti yang tadi aku bilang, mungkin ada kaitannya sama yang tadi, harapan yang akan datang gitu ya, pesan yang akan datang gitu ya. Kesempatan ini yang terlihat kesempatan ini yang mungkin akan kalian ambil ya. Ini berkaitan dengan apa yang pernah kalian ingin raih dulu tapi tidak jadi. Nah, tiba-tiba kalian melihat itu, kalian juga lagi berharap gitu kan. Berharap untuk memperbaiki hidup kalian lah intinya kalau aku lihat di sini. Itu adalah hal yang pernah kalian inginkan dulu dan oke, aku ngerti. Jadi mungkin aja dulu ini adalah hal yang pernah kalian inginkan, tetapi kalian nggak sadar bahwa itu loh yang gue butuhkan dan gue inginkan gitu. Mungkin selama ini kalian terlalu mengikuti situasi di luar pandangan orang gitu ya. Terlalu mudah dipengaruhi oleh faktor eksternal, itu bisa jadi gitu kan. Nah, aku melihat di sini saat kalian udah lebih spiritual, lebih bijaksana lagi, kalian tuh jadi tahu, oh ini loh yang dulu sebenarnya gue butuhkan gitu loh. Dan ini yang benar-benar gue inginkan. Kadang ya orang itu mungkin perlu waktu dan proses loh untuk bisa tahu apa sih sebenarnya yang dia inginkan gitu.
mungkin dulunya dia pikir itu adalah hal yang dia inginkan, cuman ternyata bukan. Itu adalah pandangan dan keinginan orang. Dia hanya terobsesi untuk bisa sesuai dengan ekspektasi orang aja gitu. Bisa juga kayak gitu. Ternyata itu sebenarnya bukan yang dia inginkan. Jadi butuh proses biasanya orang untuk bisa sadar soal itu gitu. Butuh proses juga orang bisa tahu kebahagiaan buat dia itu apa sih kayak gitu. Ya gitu deh. Kadang orang harus berputar-putar dulu untuk menyadari gitu. Yang dia cari itu ada di depannya gitu loh. Oke, mungkin ini kayak belanjaan kali ya. Orang udah ngelihat oh ini oke nih, terus dia muter-muter. Ternyata yang tadi itu adalah the one gitu loh ya. Udah yang paling oke yang pertama itu kayak gitu. Itu bisa jadi karena aku melihat di sini kalian jadi semangat untuk mengambil kesempatan itu ya, untuk merealisasikan apa yang pernah kalian inginkan itu ya. Dan kalian sadari itulah intinya gitu ya. Kemudian aku melihat kalian semangatnya udah mulai bangkit lagi nih setelah the death ini ya. Semangat untuk membawa perubahan buat hidup kalian gitu ya. Di sini ada Seven of Wands, Nine of Wands. Keadaan memang sulit tapi karena semangat itu ada, jadi syukurlah kalian bisa bisa apa ya? Ya bisa terus berjalan gitu ya. Kalau udah nggak ada semangat lagi ya udah nggak tahu gitu kan mau gimana gitu. Tapi ini dengan kesulitan yang ada, hal yang bisa disyukuri dari yang aku lihat ya, itu adalah kalian sedang bersemangat aja gitu ya. Semangat passionate gitu kan. Tidak pantang menyerah gitu untuk menghadapi apa yang di depan nih gitu. Dan di sini aku melihat banyak konflik yang mungkin akan kalian lalui ya. Konflik ini baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat loh. Yang tidak terlihat itu gimana ya? Ini kayak api dalam sekam gitu loh. Jadi ada mungkin juga bisa jadi fenomena gunung es loh. Ribet banget ya. Tapi konflik yang tidak terlihat ini sebenarnya itu berpotensi konflik gitu ya. Kalau mau dihajar gitu kan, itu berpotensi konflik. Tapi kalau tidak diberanikan untuk melakukan itu, konflik di dalam batin itu terus meronta-ronta gitu loh. Jadi intinya sih itu konflik itu gitu loh. Konflik yang aku bilang tidak terlihat gitu kan. Dan sebenarnya juga ada konflik-konflik yang kalian hadapi juga di sini gitu. Tapi ya balik lagi, semua kembali sama kalian gitu kan. Ini aku melihat kalian akhirnya kayak ini sebagian sih hubungannya sama love life ya. Sebagian ya nggak harus love life lah. Bisa jadi kayak keinginan dalam hidup. Ya apapun itu. Dan bisa juga kayak pekerjaan gitu. Pilihan hidup gitulah intinya. Jadi kalian tahu untuk mencapai atau merealisasikan keinginan ini akan menghadapi banyak konflik gitu. Tapi ya udah mau nggak mau akhirnya kalian hadapi itu gitu. Karena keadaan juga tidak berubah kalau dibiarkan begitu saja atau minimal tidak berubah sesuai dengan harapan kalian. Ya, dan aku melihat dalam hal keuangan juga di sini kalian beberapa bulan ke depan kalian kayak menemukan jalan untuk mencapai kestabilan finansial kalian. Mungkin belum melebihi dari ekspektasi atau harapan kalian, tetapi kalian sudah mendapatkan jalan untuk kalian itu bisa merasa secure gitu ya. Kalian merasa, oh ini cukup, ini stabil, setidaknya kalian nggak harus bingung atau nggak harus resah gitu loh. Gitu ya, seperti itu. Dan mungkin kalian kayak mendapatkan kekuatan nih beberapa bulan ke depan untuk memegang itu ya, memegang itu kalian itu yakin gitu loh untuk memegang itu dan meyakini bahwa apa yang sudah kalian pegang ini nanti bisa membawa kalian pada kestabilan atau lebih lagi dari yang saat ini gitu loh, yang saat beberapa bulan ke depan ini. Intinya untuk meraih desire atau ekspektasi kalian ke depannya gitu loh. Menjadi Queen of Pentacles. Ini tidak harus wanita sih, pria bisa juga, tapi intinya kekuatan ekonomi itulah yang aku lihat di sini. Kalian meyakini itu. Ada kekuatan atau intinya kalian kayak yakin kalian bisa berpegang pada ini, kalian bisa mengandalkan ini untuk mencapai Queen of Pentacles ini, kekuatan ekonomi yang kalian harapkan itu gitu. Walaupun beberapa bulan ke depan ini
keadaannya bukan berarti kurang ya, tapi kalian udah cukup lah gitu. Seperti itu ya. Setidaknya ada rasa aman gitu. Gitu. Dan itu tadi mungkin saja kalian jadi semakin percaya diri untuk mencapai Queen of Pentacles, mencapai lebih lagi lah secara finansial gitu ya. Oke, itu aja untuk finance ya. Jadi finance ini sih kalau aku lihat adalah keamanan yang bisa kalian capai ini beberapa bulan ke depan gitu. Cuman memang belum sesuai dengan ekspektasi kalian. Maksudnya harapan kalian ini kan tinggi gitu loh. Yang kalian capai beberapa bulan ke depan itu lebih di tahap aman buat kalian. Dan kalian sudah mensyukuri itu, oke? Oke, itu aja dari aku. Good luck buat kalian Gemini. Semoga mendapatkan yang terbaik ya. Bye.